Usia kalian adalah usia yang bagus untuk pertumbuhan. Contoh pertumbuhan itu apa? Pertama, menambahkan tinggi badan. Kedua, ada membesarkan badan, mencerdaskan otak. Itu masuk ke dalam perkembangan. Itulah kenapa kalian harus olahraga. Ketika kalian olahraga, pertama, bukan cuman badan yang capek, tapi otak juga. Kenapa otak juga capek? Pertama, kalian yang nggak biasa menggerakkan kaki, tangan, segala macam, kan sumber informasinya pergerakan dari otak semua. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, itu bakal biasa juga. Selanjutnya, ada yang namanya meningkatkan kebugaran tubuh. Misalkan contohnya begini, kalian setiap pagi itu ngantuk, ya. Kalau setiap pagi kalian ngantuk, bisa dipastikan kebugaran tubuh kalian sangat-sangat kurang. Tidur siang ini sangat penting di usia kalian. Tidur siang sangat penting di usia kalian karena satu, kalian sekolah pagi, lanjut lagi siang, lanjut lagi sore, lanjut lagi malam. Ada kesempatan tidur siang, iya tidur, jangan diapa-apain. Selanjutnya, mencegah penyakit sejak dini. Salah 3, ini kan ada salah 7. Salah 3 alasan olahraga itu penting untuk usia kalian. Pertama, mencegah penyakit sejak dini. Contohnya, kalian mungkin pernah dengar ada anak-anak yang sudah kena diabetes. Kanker itu udah ekstrim ya. Tahu kanker? Bukan kantong kering ya. Lain. Siapa yang kena? Ya. Jadi kanker itu kondisi di mana kanker itu bisa jadi bawaan. Ya, kanker itu ada kayak tai lalat, dia tumbuh-tumbuh segala macam, dia menggerogot badan sama kayak parasit, sama kayak rayap menggerogot kayu. Dia makan. Cara obatinnya cuma satu, operasi. Makanya kalian pernah lihat orang yang tiba-tiba botak. Botak itu mau perempuan mau laki? Enggak, itu bagian dari pengobatan. Supaya sel-sel kankernya itu dibunuh. Kenapa dia biasa botak? Karena itu bagian dari pengaruh obat. Itu namanya kemoterapi. Ini kanker mungkin masih agak ekstrim. Ada namanya cuci darah atau ada yang tahu gagal ginjal itu disebabkan oleh apa? Kalau terlalu sering menahan air kecil, bisa disebut kencing batu. Gagal ginjal dengan batu ginjal itu beda. Kalau batu ginjal ataupun kencing batu, dia ada serpihan-serpihan batunya. Ketika kalian buang air kecil, sakit, segala macam, ada pasir dia. Tapi dia menggumpal-menggumpal, seolah-olah dibilang itu batu. Tapi contohnya apa? Sakit. Sakit itu sama juga kayak tersumbat. Kayak kan bayangkan pipa tersumbat kayak mana keluarnya, sama pipa lancar kayak mana keluarnya. Kalian buka keran, air full. Tapi kalau tersumbat dikit-dikit sama. Kalau ini masih bisa disembuhkan. Ya, masih bisa disembuhkan. Kalau ini kalian minum air putih aja banyak, bisa hilang dia, bisa luntur. Tapi kalau udah gagal ginjal cuci darah. Cuci darah itu sama juga kayak kita menyaring darah. Kan ginjal ini fungsinya untuk menyaring darah dari racun.
Sakit nggak sakit karena tinggal masuk mesin segala macam. Cuman kemampuan hidup setelah cuci darah berkurang. Mungkin banyak di video-video kalian ada nonton seorang bapak atau seorang mama dengan anaknya diwawancarai, kenapa anaknya udah cuci darah usia 12, 13 segala macam. Karena apa? Satu, nggak mau minum air putih. Dua, hobinya minum manis-manis, Fanta, Coca-Cola segala macam. Ali-ali. Boleh minum kayak gitu, boleh. Asalkan apa? Jangan berlebihan. Dan wajib ini olahraga dan minum air putih. Kalau kalian terbiasa olahraga minum air putih, mau minum apapun aman, bebas. Artinya bebas, Bapak bilang. Jangan langsung kalian minum Fanta Split 1,5 liter, tahu yang segini kan? Jangan langsung minum tenggak habis. Fanta tuh lebih nggak jelas daripada Fanta. Serbu aneh. Minuman bersoda sama-sama aja, minuman dikasih bahan dasarnya Bapak lupa, yang pasti semua bahan dasarnya air ditambah zat-zat khusus yang membuat dia bersoda. Sama Fanta, Sprite, Coca-Cola, Big Cola. Jeruk nipis madu kan udah jelas nih. Dia itu mirip Sprite. Sprite kan sama juga, air lemon berkarbonasi. Nggak bahaya. Semua minuman itu nggak bahaya asalkan ini kunci utamanya berlebihan atau enggak. Udah itu aja. Air putih berlebihan, buang air kecil sering. Itu aja. Intinya tetap apapun yang berlebihan tidak bagus. Lanjut, ada meningkatkan kesehatan mental. Ada yang tahu pengaruh olahraga untuk kesehatan mental? Contohnya itu apa? Ini Pak, Ataupun ada yang tahu sakit mental itu apa? Fobia, takut segala macam itu bagian dari penyakit mental. Tapi penyakit mental di kalangan usia kalian satu, karena sering dibully. Bully itu apa contohnya? Mengganggu, mengejek, nggak stop-stop, dipukul-pukul, ya itu contoh, tapi dijadiin bahan ejekan, dijadiin apa paling parah, dijadiin kacung. Tahu kacung kan? Kacung itu yang disulu-sulu, budak, babu. Dengan olahraga kesehatan mental ini, dia itu bisa sedikit senang, setidaknya senang aja. Jangan disuruh ini ngambek, dikit-dikit ngambek, ngomongin dikit ngambek, itu berarti kesehatan mentalnya bermasalah. Yang kelima, meningkatkan konsentrasi. Ada yang tahu konsentrasi itu apa? Apa? Fokus. Kebanyakan kalian kurang fokus itu karena satu, oksigen kurang masuk otak. Ngantuk juga bisa jadi karena oksigen kurang masuk otak. Harus tarik nafas dalam-dalam. Iya Pak, kadang-kadang kalau lagi enak Pak. Tarik nafas. Tahan, jangan dibuang dari pantat. Ya. Keluar tetap dari mulut biasa. Ada pengaruh juga ke prestasi. Semakin bagus konsentrasi kalian, kemampuan belajar kalian naik, prestasi kalian naik. Prestasi ini bukan cuma juara satu loh ya. Prestasi ini macam-macam. Pandai olahraga, pandai ngomong, pandai ngaji. Prestasi itu beda-beda setiap orang. Selanjutnya, membangun karakter positif. Membangun hal-hal yang baik. Contohnya gini, nggak suka nyalah-nyalahin kawan. Ketika orang yang udah biasa olahraga tim, dia akan menerima semua kawannya, bagus, mantap, good. Kayak futsal semuanya, bagus. Mau nggak gol pun, nice. Good. Nah, mau kiper nggak bisa nangkap pun, yaudah, coba lagi. Intinya, dia itu
nyemangatin kawannya, bukan malah Kipon nggak bisa tangkap. Alah, entah apalah bahasa keluar. Nggak mungkin bapak ngomong. Itu contoh satu, bukan dari bapak ya. Tambah ini, alah. Pokoknya bahasa-bahasa yang membuat kawan kalian pegang bola pun nggak berani lagi. Pegang bola takut, nangkap takut, apapun takut. Karena apa? Ada satu orang yang dikit-dikit nyalahin. Nah, dikit-dikit bilang alah beban. Nah, beban. Ujung-ujung dia apa? Nggak mau main lagi. Baru kita bilang, baru kita ngomong. Langsung dibahas. Selanjutnya ada menyalurkan energi dengan cara positif. Usia kalian, energi itu banyak. Energi bisa disalurkan dengan positif dan tidak positif. Contoh positifnya olahraga, negatifnya betul, salah satunya narkoba. Kalau masalah olahraga yang negatif di usia kalian itu udah pasti. Ini balap liar. Bapak pernah nonton dan biasanya yang jadi joki bocah-bocah seusia kalian. Yang badannya kecil yang baru bisa bawa kereta, itu yang langsung datang abang-abang. Bisa bawa? Bisa. Teskan dulu. Apa? Seling. Apa? Yang itu bapak belum lihat, cuman yang bapak lihat di ini depan WD Coffee, yang dia udah lewat tapi ketinggalan belakang, senang. Ya, itu yang main bisa jadi seusia kalian, bisa jadi anak SMA, bisa. Itu kenapa? Karena badan kalian kecil dan jumpa abang-abangan, bisa bawa, bisa. Coba settingkan dulu. Tes, setting, ngomong. Mantap, kita main besok ya, main. Senang. Sekali, 2 kali menang, 3 kali menang, 4 kali, selesai. Langsung muncul postingan, selamat jalan idolaku, ya kan? Yang nangis siapa? Orang tua di rumah. Orang tua di rumah cuma tahu anak saya baik, anak saya nggak bandel, anak saya mantap. Nggak taunya jam 10 malam ke atas sudah ke ini, ke terbang. Jadi olahraga itu bagian dari menyalurkan energi positif karena energi kalian berlebih-lebih. Mau itu boxing, mau pencaksilat, mau itu olahraga apapun, futsal, yang penting ada kegiatan kalian supaya kalian tetap sehat, tetap berpikir positif. Karena kalau anak nggak ada hobi, ujung-ujungnya ngapain? Pengangguran, narkoba, ngelim, segala macam apa? Hah? Hobi ngoprek kereta, itu nggak masalah. Kalian jadi mekanik dapat duit, ya. Tapi kalau joki dapat duit dan dapat mati lebih cepat, ya. Mati itu ada balap liar sepeda di Takengon sambil tidur, ada. Memang belum waktunya mati, cuman mati kan kepastian. Ngapain kita tantang? Bawa gas mulu, ada lubang, buak. Syukur masih selamat. Kalau
Kepala hilang udah pasti mati. Tangan patah, tusuk bocor, kaki patah. Sama. Olahraga gini, maju, kan? Ada, itu sama juga, nggak ada positifnya. Hah? Perang sarung. Itu masih oke. Tapi kalau tawuran di kota, kalian tahu sendiri, gear, pakai ini, pakai celurit, apa tuh? Apa itu? Pakai lidi. Bukan biasa ya, anak kecil bisa. Tapi kalau kenakalan, kalau kalian lihat video-video di Medan, naik kereta rame-rame, gangster kan, info lokasi, langsung pasang gear, pegang golok, masuk Instagram, main, kan? Ya. Itu seusia kalian ya. Di kota itu seusia kalian yang main-main kayak gitu. Di Medan, di Jakarta, di Belawan, pokoknya di kota-kota gede. Kalau di Tamiang, alhamdulillah belum ada yang kayak gitu. Geng motor ada, balap liar ada. Di Tamiang yang parah apa? Satu, narkoba. Hah? Belum tahu. Pokoknya seusia kalian ngelem, narkoba, ganja, rokok, ngobat, itu lagi masalah. Itu ganja itu dasarnya untuk obat, ya. Obat penyakit, salah satu obat yang bagus. Cuman sama orang kita disalahgunakan, dipakai untuk menenangkan pikiran. Efeknya apa? Kalau terlalu banyak, ini kita kan punya saraf. Putus kayak bola lampu kelebihan waktu. Langsung lah kalau kalian orang gila di jalan, jangan nanti ambil asumsi, wah mungkin dia kebanyakan menuntut ilmu, makanya gila dia, ya, kan? Lupanya bahaya. Itu pengetahuan umum yang harus kalian tahu. Jangan sampai nanti kalian di luar dibodoh-bodohin, ya. Tiba-tiba datang abang-abangan lagi, mau duit 200, lumayan nih. Antarkan dulu paket dikit nih. Model kalian nggak tahu. Padahal udah diincar polisi 200 tiba-tiba pam. Bu, anak ibu nih. Kalian nggak tahu, cuman bilang cuman disuruh antar ini, bu cuma dapat 200. Hasilnya gol di usia muda itu nggak enak, apalagi gol masalah narkoba. Apakah kejadiannya banyak? Dasarnya satu apa? Kalian nggak enakan karena disuruh abang-abang. Kalau nggak mau nanti nggak dikawanin, nggak ditolongin, dipukul atau segala macam. Kalau kalian udah tahu, oh ini pasti nggak jelas nih, ya langsung tolak. Kalau nggak tolak nanti tiba-tiba aja, pam, selesai. Yang ditelepon orang tua, kalian nyangkut. Kalau waktu tiba-tiba untuk mengeluarkan kalian. Tergantung berapa besar kasusnya. Dan ya, semakin banyak barangnya, hukuman mati kalau di Indonesia. Ya. Bertonton itu hitungan udah mati. Pak, itu kan mati yang ditembak, Pak. Kalau nggak kena ada, Pak? Pasti kena dan pasti langsung mati kalau tembak mati Indonesia. Ini Pak, 20 kilo. Gol. Mati. 20 kilo itu udah termasuk yang tinggi. Jadi matinya mati. Dia itu ada batasan 0,0 sekian. Apa ini Pak? Ya. Di Ini
Itulah makanya di usia kalian, kalian harus tahu apa yang jelek, kalian harus tahu apa yang bagus. Tinggal kalian pilih. Kalau kalian pilih hal yang jelek, ya resiko tanggung masing-masing. Masuk, Bu. Kalau kalian pilih yang bagus, ya kalian lah yang dapat keuntungannya, nggak ada lain. Bukan bapak, bukan orang tua, tapi diri kalian sendiri. Jam berapa udah? Siapa pakai jam? 9.7. Seharusnya udah istirahat. Ya, 9.50 kita istirahat. Nggak apa-apa, terima kasih untuk hari ini. Matikan.